Teman-teman bersyukur banget hari ini kita kedatangan seorang, bukan anak dewa, enggak ya, seorang yang luar biasa yang saya tahu perjuangannya tahun ini luar biasa menembus batas-batas dari kehidupan sebelumnya ya. Teman-teman kalau kita punya cerita, kalau teman-teman ada yang aware soal pernah dengar kata karbon? Karbon, arang, sebuah batu yang hitam yang jelek, betul? Ada nggak orang yang cari karbon? Nggak ada ya, nggak tertarik orang melihat karbon, betul? Cek. Oke, tapi serunya adalah ketika kita ngomong soal permata, berlian, orang tertarik nggak teman-teman? Tertarik ya, yang orang lihat displaynya tuh yang menarik-menarik, berlian, permata, orang tertarik. Tapi teman-teman, hari ini ada seorang yang awalnya pun berasal dari sebongkah, yang dia rela digesek dan meraih batas-batas kehidupannya sehingga bisa jadi bersinar seperti sekarang. So, hari ini kita akan dengar bukan cerita orang lain tapi gimana cerita orang ini yang memang punya kemampuan dan kemauan untuk mengembangkan dirinya sampai seperti sekarang. Excited teman-teman? Ada Sunday Punch-nya? Ada. Mari kita saksikan Sunday Punch-nya. Join Prudential teman-teman. Dan ini pencapaian beliau. Setiap tahun berprestasi luar biasa. Promosi agency director di 2017. Saya angkat tuh. Banyak banget teman-teman. Kita punya tepuk tangan dong teman-teman. Aset beliau dari Prudential. First Right. Setia Budi Regency, apartemen di Karawati, Widih ini Harley ya, Vespa, Primavera, Velfire. Merasa menjadi berkat teman-teman, karena dia bisa jadi berkat buat orang lain. Ini adalah timnya beliau. Ada Ray, Mike, Sandy, Lydia. Ini adalah jalan-jalannya teman ke Amsterdam. Terus Korea, Jepang, asik banget jalan-jalan terus. Santorini, Paris. KL, Genting Cruise, Singapura, Monaco, Athens, Melbourne teman-teman. France bersama keluarga dan istri tercinta ke Italia, di Berlin. Swiss, Hallstatt. I'm so blessed because of legacy community. Pizza Hut teman-teman. Wih, tepuk tangan dong. Seru banget ya. Ini komunitas kita nih teman-teman nih, legacy. Thanks to my mentor Willy Leonardo, Andre Gunawan. Dan inilah motivasi terbesarnya, istri tercinta Jessica Halim. Dan anaknya tentunya Zoe Olivia Erwin, lucu banget, dan Hailey. And semuanya please welcome Glenn Grimaldi Erwin. Thank you. Selamat pagi Legacy. Wah, boleh sebelum kita duduk, boleh lihat kanan kirinya. Final sprint tinggal 21 hari lagi.
Silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Oke. Waktu gua mikir dari kemarin gila nih kenapa ya waktu hari itu tiba-tiba udah tanggal berapa nih sekarang 11 ya berarti 10. Nah, tanggal 10 kemarin tanggal 9 gue pikir masih 22 hari kayaknya cepet banget gitu loh. Ke akhir tahun ini cepet banget gitu karena apa yang kita lagi lakuin ya mungkin kita juga enjoy, ada beberapa orang yang enjoy, ada beberapa orang yang kurang enjoy karena deg-degan betul ya, ngejar-ngejar ARP, WAB, itu bener-bener malesin banget, tiba-tiba udah besok lagi, ya belum issued polisnya. Oke, I feel you. Oke, buat yang belum kenal nama gue Glenn, gue salah satu agency director dari Legacy dan it's so good to be able to share di Legacy pastinya. Dan beberapa orang yang belum pernah kenal saya boleh angkat tangan yang belum pernah kenal. Udah kenal semua ya? Belum, nah betul, saya baru tahu juga, beberapa orang juga baru tahu. Oke, so hari ini gue nggak akan share terlalu panjang, tapi gue akan share apa yang menjadi pengalaman selama mungkin 11 tahun gue ada di Prudential. Buat beberapa teman-teman yang baru yang ada di sini, pastinya jadi pengalaman yang cukup berbeda ketika lu join di satu bisnis, satu industri yang benar-benar lu nggak pernah belajar dulu sebelumnya, bahkan menurut gue lu nggak pernah kepikiran. Bener nggak sih? Sebelumnya lagi lu dari kecil mau jadi apa? Pengen jadi, ada yang jadi pilot lah, jadi presiden, jadi dokter, jadi arsitek, jadi pengacara, jadi apapun itu. Tapi nggak pernah satu kali pun, menurut gue ya, gue pengen jadi insurance agent, bener nggak? Nggak tahu kalau Sevo, gue nggak tahu nih Sevo dari mau kayak papa udah gede, mau ya kayak papi ya. Wah ini beda nih luar biasa, tepuk tangan dong buat Sevo dong. Karena to be honest, kalau kita bukan bapak kita bukan agent insurance, kayaknya nggak akan pernah kepikiran nggak sih? Ya. Tapi ada hal-hal yang gue belajar selama 11 tahun gue ada di Prudential, ini yang akan gue share buat teman-teman semua hari ini. Semua semangat? Oke, judul gue hari ini adalah In Between. Oke. Dan ini gue khusus buat Final Sprint 2022. Kemarin seharian gue nggak kemana-mana, gue bikin bahan ini. Berharap ini bisa memberkati teman-teman semua yang ada di sini ya. So human nature ini semua orang yang lagi bekerja, semua orang yang saya bilang bukan orang yang tidak punya masa depan. Semua orang ini digerakkan oleh human nature yang disebut longing. Yang pertama, yang kedua adalah discontent. Ya, yang mana yang kita punya? Ya, apakah longing, apakah discontent, apakah kita hari ini ada di sini karena kita longing for something new, atau kita ada di sini karena kita discontent dengan apa yang kita punya. Discontent itu artinya nggak puas, ya. Kita nggak kepengen kayak gini-gini terus hidup tuh, ya. Zaman dulu 2011, gue orang yang dalam tanda kutip dua-duanya sebenarnya nggak ada, longing nggak ada, discontent nggak ada. Tapi gue di sini cuma coba-coba aja, ya. Tapi beberapa dari kita ada banyak orang yang mikir karena hidup gue, kerjaan gue nggak kepengen kayak hari ini. Gue pengen kayak lebih oke lah ya. Gue nggak puas dengan income cuma 2-3 juta doang. Ya, gue nggak puas dengan kehidupan yang menurut gue nih hari ini kayaknya I can do so much more than cuman jaga toko. Ya, gue bisa lakuin bukan cuma duduk di cubicle tiap harinya. Ya, kerja dari jam 8 sampai jam 5. Nggak kayak gitu. Ya, longing for something yang berbeda gitu loh. Ada banyak orang hari ini duduk di tempat ini, kita semua duduk di tempat ini karena satu hal, mungkin salah satu dari sini, longing untuk sesuatu hidup yang lebih baik atau discontent dengan apa yang kita punya, kita nggak puas. Oke? Ini human nature. Yang menariknya adalah, ada yang salah nggak sih? No, dua-duanya itu punya yang namanya result. Hasilnya itu akan selalu menghasilkan result. Saya tahu ada orang yang hidupnya discontent, dia kerja karena discontent, tapi dari hasil kerjaannya, ya, dia bisa punya income 100 juta per bulan. Saya boleh kasih tahu yang namanya Edward Himawan. Boleh kasih applause dong buat Edward Himawan. Ya, gue tahu karena Edo itu discontent, dia nggak suka dengan hidupnya dia, dan dia kerja, akibatnya hari ini punya income 100 juta. Ya, tapi ada juga orang yang udah oke, yang dia longing buat something yang memang belum ada. Contohnya adalah leader kita semua yaitu Ko Andre. Boleh kasih plus buat Ko Andre. Gue yakin banget hari ini income-nya Ko Andre more than enough. Betul?
Kalau kita punya income semua kayak Ko Andre, it's more than enough. Buat beberapa orang yang mungkin sebagian besar orang di sini more than enough ya. Tapi kenapa sih beliau masih kerja? Kenapa sih beliau masih datang ke kantor setiap Senin dan Sabtu bahkan lebih banyak daripada kita semua? Ya, karena dia longing buat something yang bukan diskonten lagi loh. Ya, karena hidupnya udah cukup banget. Kok Andre udah pernah bilang ke gue, hidup gue tuh cukup banget sebenarnya. Tapi bekerja adalah anugerah. Ketika ada satu orang yang bisa diberkati lewat legacy, buat dia itu, dia longing buat itu. Kebayang? Hasilnya seperti apa? Luar biasa juga. Dan nggak ada salahnya loh teman-teman. Nggak ada yang bilang, oh lu jangan kerja gara-gara lu nggak suka. Bahasa dulu sehari-hari waktu kita pernah denger ya, biasa ada kita bayangin keledai, belakang tapi pertanyaan berikutnya adalah, oke, nah, apa bedanya sih yang namanya dreamer sama dream builder? Waduh, thank you Lesin. Saya kayak dapat penghargaan. Ya, apa sih bedanya dreamer dan dream builder? 2013 lupa. Kok Andre? Berarti 2014. Nah, 2014 berangkatnya 14. 15. Oke, berarti dulu kita pernah ada challenge ke New York juga. Oke. Kita pernah ada challenge Indonesia Startup New York. Dan beberapa orang ada yang achieve dalam 3 bulan, bener nggak sih? Ya, Sylvie Asegas yang minggu lalu cerita ya, beberapa minggu lalu ya cerita ya sini ya. Itu dia achieve dalam 3 bulan. Udah di Indonesia dari 2011. Nggak pernah achieve, teman-teman. Start Club. 2011 nggak pernah achieve. 2012, begitu New York, wah gue belum pernah nih ke Amerika, gue pengen banget ke US. Ya, apa yang gue lakuin? Gue ngobrol sama leader gue pastinya, semangat. Waktu itu kalau nggak salah masih ada si kokonya Ivan, ya. Udah gitu tahun 2014 berarti kan ini. Nah, apa yang gue lakuin? Gue ngeprint, bikin API. Kalau nggak salah waktu itu 300 something gitu ya ke New York. Terus gue ngeprint, ya, ditempel di sebelah komputer gue. Masih ada sampai sekarang ya. Ya udah nanti kalau gue ke rumah gue fotoin. Tapi menarik banget untuk melihat New York. Ya, tiap kali duduk, gue selalu melihat New York. Wah, pengen banget gue ke New York. Oke. Pertanyaannya, apakah si Glenn ini achieve tahun 2014? No. Bener, pasti. Karena gue tahu, gue builder. Ada loh bedanya, semua orang mau nggak sih hari ini kalau gue tanya nih, kita mau ke New York nggak sih? Mau nggak ke Miami? Mau? Kan 300 juta sebulan. Itu mimpi. Tapi banget dengan yang namanya transforming result. Okay? So, what are the keys having a transforming result? Apa sih bedanya si Glenn di 2014 dengan si Glenn 2022? Pastinya gue belajar banyak dong. 2011 gue nggak dapet Start Club. Waktu itu kalau nggak salah ke Roma ya. Atau apa lupa gue. Pokoknya cuma 6 bulan waktu ya. Barcelona ya. Udah gitu ke Roma ya. Kalau kemana sih? Lupa gue. Roma, Barcelona, Jepang, New York, ya akhirnya gue nggak ada yang dapat, ya nggak ada yang dapat semuanya tuh, ya punya mimpi pengen jalan-jalan ya boleh lah, pengen banget, pengen lah gitu ditanya, pengen punya income berapa segini pengen lah, ya tapi kenapa hasilnya nggak bagus, ya ada hasilnya sih, tapi nggak sesuai. Jadi kita mau lakuin sesuatu, kita nggak lakuin sesuatu, dua-duanya ada hasilnya loh. Tapi bedanya adalah apakah salah satunya punya result yang transforming hidup kita. Oke, so hari ini kita mau bahas sama-sama what are the keys for having a transforming results.
Yang pertama, oke, ini kata-kata dari Henry David. Thank you, Sin. Saya dapat nih. Untungnya saya udah punya istri. Ya. See the dream clearly. Yang pertama yang kita mesti punya adalah kita bisa melihat mimpi kita secara jelas. Beberapa orang agent yang baru gue rekrut, ya, atau kita ngobrol bareng-bareng kan ada vision day ya. Paling sering kalau ditanya lu pengen apa sih dalam hidup lu? Pengen kaya. Bingung nggak sih? Kayak gimana? Kayak siapa? Kayak siapa? Atau pengen punya rumah? Ya, kemarin kebetulan kita rekrut orang pengen punya rumah. Rumah kayak gimana? Ya pokoknya rumah di daerah sini. Rumahnya kayak gimana? Ya nggak tahu sih rumah kayak gimana. Tapi apakah itu visi atau mimpi yang kita lihat secara jelas atau enggak? Karena itu akan membedakan kalau hari ini kita semua, saya bilang, coba bayangin kamar kita. Kamar kita semua nih. Bisa nggak kita bayangin? Dapur kita bisa kita bayangin? Oke? Kita nggak akan mikir dapur atau kamar KAMAR kan? Kita nggak akan mikir dapur DAPUR, tapi kita akan bayangin kita ada di sana. Sejelas itu, senyata itu sebenarnya kita harus membayangkan akan menjadi mimpi kita. If one advance confidently in the direction of his dream. Syarat pertamanya harus punya mimpi dulu dong, baru bisa walk confidently. Kita harus punya dulu apa yang kita mau tuju, baru kita bisa berjalan dengan benar. Bayangin orang datang ke Prudential, pengen dapetin sesuatu ya, yang tapi dia nggak gitu tahu juga apa yang dia pengen, dengan harus ketemu orang-orang yang let's say rasio kita diterima dan ditolak banyak mana awal-awal. Banyak pendingan lah ya bahasanya ya, sorry. Banyak pendingan. Tapi dia nggak ngerti dia mau kemana, dia nggak tahu apa yang dia tuju, dia nggak ngerti mimpinya kayak apa. Dan dia datang ke sini dan bilang, baru ketemu 2-3 orang, Prudential susah. Kebayang? That's why ada banyak, kalau Edo selalu ngomong adalah residu-residu. Ya karena orang pertama nggak ngerti mimpinya. Dia datang ke satu bisnis yang nggak pernah belajar dalam hidupnya. Makanya gue selalu bilang sama tim gue, come on, ikut training. Lu nggak akan mungkin bisa di luar sana tanpa lu ikut training. Jamin 100%. Lu pengen punya income 100 juta. Nggak akan mungkin bisa kalau lu nggak ikut training. That's why gue sampai hari ini hampir nggak pernah bolong training. API gue berapa? Tadi teman-teman lihat. 1,7 yang ada di sini, sekarang udah 181 kok. Ya. Masih ada 250 juta yang masih pending. Yang masih pending belum issued maksudnya ya. Tapi menurut gue, teman-teman selalu lihat gue di hari Sabtu dan hari Senin. Betul? Karena gue tahu ini adalah sistem di mana gue bisa tetap belajar. Karena gue punya mimpi yang jelas yang gue pengen achieve. Nih, yang menarik adalah and endeavors to live the life which he has imagined. Tadi kita bayangin kamar kita bisa, tapi bisa nggak kita bayangin mimpi kita? He will meet with a success unexpected in common hours. Jam-jamnya biasa, tapi unexpected sukses itu yang nggak biasa. Karena orang punya mimpi, dia akan ngelakuin apa yang seharusnya dia lakuin, dan ketika ketemu opportunity-nya, di hal-hal yang biasa, dia akan ketemu unexpected success. Ini hal yang menarik teman-teman. Karena kalau hari ini gue tanya, Glenn lu dapat dari mana 1,8 miliar? Gue bisa bilang, sebenarnya unexpected semuanya. Sebenarnya, gue cuman plan untuk ketemu orang aja, gue nggak tahu API-nya berapa. Unexpected loh. Kemarin gue share di meeting leader ya, tahun minggu lalu gue share di meeting leader bahwa gue nemenin partner gue ke Jakarta dan hari Jumat malamnya gue baru ketemu lu kan, Sony, kita ke Buah Batu Batu Nunggal, betul? Dia tadinya mau ikut ke Jakarta, tiba-tiba nggak dapat janji. Gue juga mau ke Jakarta,
janjinya kurang gitu, karena ternyata siangnya masih kosong. Akhirnya gue telepon unexpectedly, orangnya bisa ketemu. Unexpectedly juga orangnya mau bikin ilustrasi. Akhirnya gue pulang, nyampe rumah, unexpectedly dia minta 250 juta. Unexpectedly. Tapi karena gue ready, itu bisa terjadi. Betul? Karena orang-orang yang punya mimpi, ya, dia akan hidup di dalam hidup yang dia pikirin sebelumnya, dia baru akan ketemu dengan sukses itu. Baru dia akan hari-harinya akan dijalani dengan confident. Gue tahu kenapa gue hari ini di sini. Teman-teman tahu? Apa teman-teman di sini hari ini datang karena disuruh leader? Atau emang teman-teman memang pengen tahu gimana caranya gue sukses? Gimana caranya gue dapetin mimpi gue? Nah itu adalah hal yang berbeda teman-teman. Ya, oke. Nah ini menarik. Kita tahu semua, ini udah kata-kata yang sering banget diomongin. All things created twice. Ya, semua hal yang teman-teman lihat di sini dibangun 2 kali. Pertama di pikiran kita, it was a thought, then it became a thing. Semuanya di pikiran kita dulu, baru jadinya nyata. Hari ini baju teman-teman, ya, hal yang paling simpel, even masker lah, ya, yang harganya nggak seberapa sekarang, ya, dibuat 2 kali loh. Semua hal dibuat 2 kali. Ya, it was a thought, then it became a thing. Hari ini mimpi kita, it was a thought, baru itu bisa jadi nyata. By the way, nggak bisa sih. Nah, ini nggak jalan kayaknya. Oh bisa, oke. Nah, tahun ini sorry kecil ya, tapi dari Januari gue bikin yang namanya ini Glenn's Goal 2022. Sorry ini gue bikinnya, gue tuh orang buta warna dan gue nggak bisa terlalu banyak dalam art ya, jadi ya gue seadanya aja lah pakai Canva gitu kan, gampang lah bikinnya. Nah gue punya goal, ini gue bacain ya. Aku di dalam proses menarik seluruh hal yang perlu aku lakukan, ketahui atau miliki untuk menarik goal 2022. Ini saya belajar dari Law of Attraction, LOA ya. Ini bayar teman-teman ya. Berapa kalau nggak salah 1 juta? 1 jutaan ya begitu ya. Aku suka gambaran di Desember 2022, Glenn dapat PCC Producer 2022 ke Miami dengan total API 1,9 miliar. Oke, ini gue tulis ya. Aku bersemangat saat Glenn dapat tambahan income. Ini waktu itu karena gue tahu gue rubah karena waktu itu gue dapat API 1 miliar. Ini kekurangannya 900 juta itu dapat tambahan income-nya 450 juta. Ya. Jadi gue rubah nih, sempat gue rubah di tengah. Kalau nggak salah di hampir di September lah. Ya gue rubah ini. 450 juta tambahan ya yang dapat dipakai untuk Zoe dan Hailey sekolah. Oke, dan liburan ke Singapura. Ya, karena istri gue pengen liburan di Singapura. Law of Attraction membuka dan merancang seluruh hal yang perlu terjadi untuk memberiku keinginanku. Oke, ini teman-teman saya nggak akan bahas Law of Attraction ya, tapi saya tulis apa yang mau jadi gambaran saya di akhir 2022. I can see clearly. Glenn dapat Miami 1,9 M, duitnya bisa dipakai buat ini, kita bakal liburan ke Singapura. Itu yang gue lihat. Apakah Miami-nya jadi penting, New York-nya jadi penting nggak? Actually ada hal di belakangnya, benar nggak sih? Itulah motivasi utamanya. Hari ini kalau gue nggak ke New York, tapi gue ke Jakarta, sama-sama aja menurut gue gitu loh. Hari ini gue nggak ke New York, tapi gue ke Singapura, menurut gue sama-sama aja, gue ke luar negeri juga gitu loh. Tapi ada hal di balik itu, buat siapa gue lakuin ini, gue ngebayangin bareng-bareng sama siapa lagi ketika gue pergi, itu yang berbeda. Itu yang hari ini gue bilang tadi, bayangin di kamar lu. Lu nggak akan bayangin denah kamar kan? Tapi lu bayangin lu ada di kamar lu. Itu dia. You have to see clearly about your dream. Buat gue pribadi, bisa atau nggak bisa, gue juga nggak tahu. Ya, nanti terakhir gue akan cerita. Ya, yang kedua adalah refuse to stay discouraged.
Oke, yang pertama see your dream clearly. Yang kedua refuse to stay discouraged. Brutal fact teman-teman. Ya, buat semua orang, nggak usah di Prudential, tapi semua orang yang ada di dunia ini. Brutal fact-nya adalah life never goes according to plan. Hari ini Januari kita udah plan, bener nggak sih? Kita pengen ini itu. Tapi brutal fact, nggak pernah loh ada segala sesuatu itu yang terjadi sesuai dengan plan. Buat gue pribadi, gue udah pengen beresin dari kapan gitu ya. Tapi life nggak pernah terjadi sesuai dengan plan. Pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan ketika nggak sesuai dengan plan. Banyak orang yang gak kenal, akhirnya keluar Prudential. Akhirnya mundur tanpa berita. Ya, nggak ngomong-ngomong, tiba-tiba di WA nggak dibalas. Oh, itu udah sering banget teman-teman. Ya, kita semua brutal fact. Ya, kita semua pasti salah saya bukan. Kita semua leader di tempat ini pasti pernah punya partner yang seperti itu. Oke? Bahkan pernah nggak sih kita pun seperti itu. Gue pribadi pernah di WA leader nggak dibalas ya. Karena ada pemikiran kayak gue pernah dulu kok. Waktu jadi partner ya. Waktu jadi agent pertama-tama di bulan November gitu lah. Gue udah, aduh kayaknya gue nggak bisa achieve deh ini. Ya, nggak angkat telepon dan lain-lain. Karena gue discourage, gue feel kayak nggak oke banget. Untuk ada di sini juga nggak mau. Gue sebenarnya suruh datang ke kantor nggak mau gitu loh. Suruh mikirin prospek nggak mau ya. Discourage. Pasti nggak sih kita akan dalam hidup mengalami discouragement? Pasti dong. Semua orang pastilah. Gue tanya kok Andre ya. Pasti nggak? Lu pernah nggak sih kok ngalamin discouragement? Pasti pernah. Pertanyaannya apakah kita stay discouraged atau kita do something ya untuk kita refuse, nggak akan berhenti di sana. Nah, gue cerita 2022, wah, gue punya grup sekarang 4, udah 5M sekarang berarti ya, grup adik 5M, direct 2,8 tadi kalau nggak salah. Tapi pertanyaannya rekrut gimana ya? Kalau hari ini ya kok, oh lagi garuk-garuk kelek. Lagi garuk-garuk kelek, dikira lagi mau nanya kok. Oke. 2022 untuk rekrut apakah gue wah timnya kayaknya wah luar biasa banget? No. Ya, banyak kita ke Jakarta, hari ini juga belum ada kabar, bener gak sih? Tapi orang nggak tahu, bener. Discourage nggak gue? Discourage. Ya, kita pergi kemana, rekrut, orangnya tiba-tiba udah oke, di tengah jalan, kok aku kayaknya nggak di sini dulu. Wah, discourage. Ya, datang, oke lah, gue join lah. Oke, ke Kota Baru. Nah, Kota Baru, gue paling sering bukan Sony ya, ada lagi. Ya, begitu datang sana, oke lah, gue join lah. Tiba-tiba di WA, di telepon nggak dibalas, pokoknya di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Discourage. Buat gue pribadi tahun ini tadi kalau Willy bilang menembus batas kemanusiaan. Discouragement-nya banyak banget tahun ini ya. Kayaknya nggak oke banget buat gue. Aduh gue udah kayaknya gue invest cukup banyak gitu ya. Ayo lu pergi, gue kasih kontes ini, tapi orangnya malah hilang. Discourage. Ya sekali lagi dalam hidup ini kita nggak pernah according to plan segala sesuatunya. Ya untuk jualan gimana nih? Si Glenn katanya jualan bagus tahun ini, 66 case. Tahun ini 67, 68 berarti bentar lagi. Ya, case. Pertanyaannya gue closingnya 68 orang. Closingnya ya, prospeknya berapa orang? Dan gue banyak tahu bahwa ada partner-partner nih yang ngomong Prudential susah. Kok Glenn, gue udah cobain, gue udah full time di Prudential, tapi gue nggak bisa. Full time berapa lama? 2 minggu kok Glenn gue full time. Ketemu orang berapa banyak? 10. Bahkan kalau gue bisa bilang hitung jari nggak nyampe. Dan dia bilang itu susah. Pertanyaan gue bukan dihitung dari tahun 2022 loh guys. Pendingan case gue itu dari 2011 sampai hari ini. Pertanyaan berapa banyak orang udah menabur. Kita semua udah menabur ya.
Gue juga banyak kecewa tahun ini, orang udah mau ngambil, tiba-tiba WA, Glenn, sorry, kayaknya nggak jadi dulu. Oh ya banyak lah. Gue udah bilang, kemarin ada closingan rencananya 600 juta, ya, November akhir. Udah ada rencana closingan 600 juta, gue udah datang ke rumah orangnya, ngobrol 4 jam. 4 jam, gue prospek nggak pernah lama-lama biasanya ya. Jadi sejam setengah, 2 jam itu maksimal. Ini 4 jam. Pertamanya karena ngobrol sama si kokonya, udah ngobrol panjang lebar, ini menarik nih Glenn, bagus nih, oke lah, oke ya. Saya panggilin Cici dulu ya. Cicinya dipanggil. Saya dari awal udah bilang, mau sama Cici dulu nggak kok? Nggak, nanti aja saya dulu. Terakhir Cicinya dipanggil. Jelasin dari awal lagi teman-teman. Dari awal lagi ceritain gini, oh iya oke. Tapi saya asuransi lain, saya udah jadi agent di asuransi lain, kata si Cicinya. Kata gue nggak ada masalah, kalau lu ada produknya nggak apa-apa, ambil aja kayak gini. Tapi kalau nggak ada, ini boleh jadi consideration, gue bilang. Akhirnya si Cicinya bilang, oke, kita coba pikirin, kita ngobrol dulu. By the way, kok 600 juta, apa kemahalan kok? Pertanyaan gue paling menyenangkan itu kan, begitu udah keluar harganya, dia yang pengen UP berapa, gue tanya, ini kemahalan buat toko? Enggak sih. Oke, berarti aman, secara premi nggak ada masalah. Oke, gue balik. Mau ketemu lagi sampai sekarang susah. Ya, life never goes according to plan. Kecewa nggak? Discourage nggak? 600 juta loh. Discourage teman-teman. Tapi pernah nggak agent-agent gue ngeliat gue discourage? Enggak. Agent gue, ini susah banget Glenn. Ini nggak bisa. It's okay. Lakuin lagi. Gue akan bantu lu. Come on. Padahal gue juga sama gitu depending orang. Tapi nggak lihat karena gue banyak penaburnya. Hari ini gue bilang please, gue selalu ingetin ke partner-partner gue, please jangan cuman prospek dia doang. Jangan berharap sama satu orang ini. Karena ketika, nah ini kata-kata gue pinjam dari Ko Willy ya. Ketika lu prospek satu orang gede, gue coba berharap sama 600 juta ini. Artinya gue lagi ngasih kunci gue, mimpi gue, dream gue ke orang itu. Mau gitu? Masa depan kita semua kuncinya dikasih ke orang lain. Gue sih nggak mau. Ya, so buat gue pribadi penolakan pendingan tahun ini banyak dari rekrut, dari prospek. Tapi apa yang gue belajar, gue refuse untuk stay discouraged. Datang lagi ke kantor. I don't know about you guys, tapi hari ini kalau gue bisa jujur ya, kalau gue nggak datang ke kantor, gue discourage terus loh. Jadi bukan kantor ini yang butuh Glenn butuh kantor. Tapi gue nggak tahu, gue udah selalu ngingetin buat teman-teman, leader-leader, partner, ayo come on datang ke kantor. Bukan buat kita, bukan buat kantor ini sorry, tapi buat kita pribadi supaya kita refuse to stay discouraged. Hari ini, I don't know ya, tapi berharap after lu dengerin hari ini, lu pulang dengan courage yang baru. Sama seperti gue berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun, after pulang dari kantor gue selalu semangat. Ya, karena gue tahu bahwa ini adalah salah satu triknya. Pola gue untuk gue bisa dapetin apa yang gue dapetin adalah datang ke kantor. Oke? So, prospek rekrut ada nggak sih discouragement? Ada banget. Tapi ini nih, kata-kata yang gue pegang nih. Ya, Thomas Alva Edison semua orang tahu, I have not failed. Gue nggak gagal. Pendingan, rekrutan, prospekan, nggak gagal. I have just found 10,000 ways that won't work. Jadi gue menemukan lagi hal yang, oh kalau cara begini, jangan dipakai lagi. Oh kalau cara gini, kayaknya si nasabahnya susah lagi dihubungin. Ya, oh kalau kayak gini, cara ngomong nih. Pertama kali ada PPH sorry. Dulu belum ada yang plus, PPH biasa. Waktu pertama kali ada PPH biasa, gue panggil salah satu, sekarang jadi partner gue ya. Tapi nasabah gue yang cukup besar. Kok kita ketemuan kok? Gue mau ceritain ada produk baru dari Prudential. Gue ceritain PPH plus. PPH biasa. Ya, kartu black card. Closing? Enggak. Terus gue belajar, oh jangan ceritain produk, ceritain konsep. Jangan ceritain produk, ceritain konsep. Jangan ceritain produk, ceritain konsep. Akhir tahun, closing juga. Dan akhirnya gue PCC.
Ya, karena gue belajar cerita yang produk itu nggak bagus. Karena lu akan di-compare dengan produk-produk lain. Tapi kalau lu bisa ceritain konsep, lu bisa gain trust-nya, menyenangkan. Ketemu nasabah tuh menyenangkan. As a friend gitu ya. Bukan sebagai musuh. Ya, ini lebih bagus dong kok. Enggak, di sini lebih bagus. Enggak, di sini bagus gitu loh. Enggak begitu. Kalau orang ada yang jelek-jelekin Prudential, gue selalu, oh gitu ya. Waduh, kata siapa kok? Wah, ketawa-ketawa. Gue happy gitu loh ketemu nasabah, ketemu lagi lebih gampang, bener nggak sih? Tapi gue belajar karena gue pernah argue dengan nasabah dan nggak closing sampai sekarang. See, you have 10,000 ways untuk yang lo tahu bahwa ini nggak akan berhasil. It's okay, ya. Thomas Alva Edison ini keren banget nih orang. Nah, yang ketiga, sorry ini, aduh. Nah, oke, yang ketiga, be more interested in growth than in comfort. Menurut gue ini nggak gampang, teman-teman. Untuk kita lebih senang pertumbuhan dibandingkan dengan kenyamanan, is not easy. Inilah menurut gue kenapa kok Andre masih ada di sini. Ya, dulu orang bilang, kayaknya enak banget ya, udah punya kantor, tinggal ongkang-ongkang kaki, duit datang. Tinggal mompa. Maafkan anakmu, Kowil. Oke. Tapi menurut gue, be more interested in growth than in comfort adalah salah satu kunci kenapa sih kita bisa jadi dream builder. Orang bisa punya transforming result. Kenapa sih Ko Andre waktu kemarin di NLC banyak orang datengin Ko Andre dan belajar dari beliau. Kenapa? Kan leader tuh banyak ya. Ya, ada Edo, ada Glenn ya. Tapi semua orang nempel sama Ko Andre loh. Ya, dan belajar dari Ko Andre. Itu gue lihat bener gitu ya. Bukan ganteng gue tahu. Ya, karena gue sama Edo lagi party. Jadi sama Ko Andre yang diem, Ko Andre enggak. Tapi gue yakin karena dia more interested in growth than in comfort. Makanya hidupnya punya impact buat lebih banyak lagi orang. Menurut gue itu keren. Life is a choice. Nah, kalau kita interested in growth dan bukan dengan comfort, kita akan selalu get rid of namanya victim mentality. Apa sih victim mentality? Nah, ini bagus nih teman-teman. Gue pun diingetin sama Ko Andre kemarin, ya, bahwa choice kita itu berpengaruh yang hari ini buat masa depan kita. Menariknya, banyak orang yang selalu comparing-nya result. Ketika lu compare result, lu akan punya namanya victim mentality. Waduh, ini orang hebat ya, udah segini API-nya dibandingkan gua. Lu jadi kayak nggak bisa lakuin apa-apa, bener nggak sih? Ketika lu feel helpless, lu nggak bisa in control, lu akan selalu menyalahkan akhirnya. Gua nggak bisa ya pastilah karena gua ini, dia itu. Ya, bandingin terus, gua victim, I cannot do anything. Ya, gua cuman bisa berserah aja lah, ya, pasrah aja lah. Nah, gue paling nggak suka ya orang-orang yang selalu berpikir bahwa gue emang nggak punya market kayak lu, gue nggak punya ini. Menurut gue nggak kayak gitu juga sih, ya nggak kayak gitu juga. Hidup itu kita perlu berjuang selalu, ya. Life is a choice untuk lu hari ini mau datang ke tempat ini. Kasih aplaus dulu buat teman-teman semua dong. Bahwa lu pikir memang selalu masih ada harapan, bener nggak sih? Kenapa lu hari ini ada di sini? Karena lu tahu ketika lu datang ke sini, lu masih ada harapan untuk akhir tahun ini mau dapetin apa? Ya, dream apa yang kita masih mau achieve? Teman-teman, menurut gua nggak ada yang mustahil ya dalam hidup. Gue cerita 2021, gue ngejar yang namanya Star Club doang. Jadi gue baru 600 juta, syarat Star Club 700 kan? Orang bilang, ya enak banget Glenn, tinggal 100, lu pasti dapat lah, tinggal ya 100 tetap harus dikejar gitu kan. Bukan tiba-tiba datang, kayak kemarin nih, PCC gue tinggal kurang 300, ya 300 pasti bisa Glenn. Dari mana gue tanya, so lu kejar 300 juga. Kan pasti mikir gitu orang teh kan. Nah pertanyaannya, buat gue selalu ngerasa, you still have a choice. Gue inget banget ada Ko Indra yang gemuk, siapa ya namanya? Indra Pura. Nah, dia nulis surat kan
Waktu dia suruh nulis surat, apa yang lu mau achieve di 31 Desember, suruh surat buat diri lu sendiri. Gue bersyukur hari itu gue datang. Karena gue udah discourage loh. Ya, gue udah ngerasa, aduh gue bisa nggak ya? Masih tinggal bentar lagi waktunya, soalnya itu udah kayak sekarang. Ya, dan masih kurang. Pertanyaannya waktu lagi gue ngerasa discourage itu dan gue tulis apa yang gue pengen achieve, akhirnya dipaksa untuk gue mikir. Pilihan Glenn untuk tiap hari WA orang, telepon. WA tuh untuk bikin janji, gue bisa telepon lu sekarang? Telepon. Akhirnya gue lagi mandi, gue inget satu tante. Aneh ya. Lagi mandi. Si Glenn ini selalu dapat segala sesuatu dari mandi tuh. Lagi mandi, gue diamnya mikir siapa lagi ya. Kayak si ini bisa nih. Ya, si ini bisa. Akhirnya gue dapetin satu nama. Akhirnya besok gue ketelepon. Tante gue pengen ceritain ini kayak gini ya tante, kayak gini ada yang bagus menurut gue. Kalau tante suka tante boleh ambil, kalau nggak usah tante, jadi info aja buat tante. Ya, kemarin saya lagi mandi tante. Saya juga loh. Saya baru mau mandi. Hilangkan. Oke, jadi gak serius. Oh. Ayo. Nah, akhirnya maaf ya Ko Andre. Gue jadi nggak konsen dodol ini. Tuh keringetan kan. Nah akhirnya gue datang ketemu si tante itu, akhirnya closing 600 juta teman-teman. Ya, akhir Desember. Ya, gue dapetnya double star club, lebih daripada apa yang gue mimpiin. Oke. Kemarin gue lagi datang ke NLC, gue banyak ngobrol sama leader-leader hebat dong pastinya. Ya, NLC kan banyak orang-orang yang kita bisa banyak belajar. Ya, ketemu orang ngobrol, si ini closing 2M satu case. Daud Wijaya. Ya, teman-teman tahu ya dulu terkenal banget Daud Wijaya, closing satu case 2M. Ada yang directnya 4 miliar. Ada yang directnya 4 miliar, grupnya 4 miliar, total 8 miliar. Wow. Kata gue ini ternyata kita masih banyak bisa belajar. Ternyata sampai sekarang leader-leader hebat aja nggak menyerah. Ya, salah satu leader yang menurut gue salah satu yang hebat juga di Bandung ya, untuk produsernya dan rekrutnya, activity-nya lah ya. Dia awal tahun ini closing 850 juta. Sekarang IP udah 1,9. Closing lagi 850 juta. PCC udah beres guys. Ya. Dalam hati gue kan mau apa lagi gitu ya. Gue tanya, lu ngejar apa sih? Hebat gini lu. Gue ngejar 4M Glenn. Direct. Dia 4M, dia kejarnya. Wow. Ya, life is a choice. Lu boleh milih untuk lu in comfort atau tetap growing. Hari ini hidup kita, menurut gue gini, hari ini lu boleh pulang kalau lu pengen stay in comfort. Karena jauh lebih comfortable untuk udah di rumah hari ini bersama family. Tapi buat gue hari ini, gue cuma ngobrol buat orang-orang yang pengen interested in growth. Karena gue tahu in growth itu nggak ada yang namanya comfortable. Ko Willy selalu pernah bilang, Glenn, ketika lu lagi ngerasa pusing, stres ya, lu tuh lagi di stretch. Yang namanya stretch itu nggak enak. Ketika kita lagi nge-gym ya, kita lagi freeletic atau center, capek, nggak enak. Pokoknya bukan yang, lagi nonton bioskop gitu ya, makan popcorn, minum Coca-Cola, itu kan enak. Tapi nggak kayak gitu kan feel-nya. Tapi ketika lu growing, lu akan ngeliat ke belakang dan bilang, aduh, gue bersyukur apa yang gue lakuin loh. Ketika gue achieve tahun 2021 lalu, gue pikir gue bersyukur loh. Gue nggak stay in comfort. Ya. So, victim mentality is never good for anybody. Ya. Nah, we only see what we focus on. Kalau victim mentality, dia selalu ngelihatnya apa sih? Yang jelek. Oke. Pokoknya yang nggak oke. Ya. Oke. Sekarang kayak gini. Gue pengen kita lihat dalam waktu 10 detik ya. Kita lihat 10 detik gitu ya. Ada berapa orang di ruangan ini yang pakai baju garis-garis? Oke. 1, 2, 3, mulai. Oke, beres ya. Berapa? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Oke.
Oke. Kalau gue ganti pertanyaannya berapa orang pakai baju putih? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Karena kita fokusnya cuma baju garis-garis. Padahal tadi baju garis-garis juga lihat pasti ada yang baju putih. Sama. Dalam semua pendingan, dalam semua apapun yang kita lakukan, kita hanya fokus sama yang kita lihat. Hari ini yang kita lihat kita pengen comfortable aja atau pengen growing. Karena kalau kita comfortable hari ini dikasih API sekian, beres. Tapi kalau kita growing, kita bisa dikasih bukan cuma hari ini dikasih berapa API doang, tapi sampai kita panjang, kita nggak akan pernah susah. Nggak akan pernah susah untuk mencari dalam tanda kutip untuk kita bisa producing. Bener nggak sih? Kayak gue hari ini dimanapun gue ditempatin, Glenn, lo kayaknya harus pindah ke Jakarta. Gue di Jakarta bisa prospek nggak? Gue di Surabaya bisa prospek nggak? Di Papua misalnya, gue bisa prospek nggak? Bisa. Karena gue fokusnya di growing dalam diri gue. Bukan apa yang orang kasih buat gue, no. Oke? So, kita hanya lihat apa yang kita fokus. Nah, waktu gue di NLC, gue ini selalu punya sindrom kayak gini. Ketemu orang-orang hebat, gue merasa kecil. Gue punya sindrom kayak gitu loh. Ya, gue nggak tahu dengan teman-teman semua. Tapi ketika gue ngeliat ini orang hebat, hebat. Gue langsung ngerasa kayak siapa gue gitu loh. Kemarin pun di NLC ada sedikit perasaan inferior. Siapa gue ya? Ini gila nih orang. 4 miliar direct, gila hebat banget. Ya. Tapi ada satu kalimat yang gue kemarin ngerenung. Ya lagi di NLC adalah kayak gini. I know they are awesome. I know I am growing every day. Boleh nggak teman-teman kita semua bangkit berdiri dan kita baca begini? Kalau kita ngeliat orang hebat di luar sana, ngeliat orang keren, orang sukses, ya, orang hebat di Prudential, leader hebat di Prudential, boleh nggak kita semua baca ini nih? Kita semua ingetin. Oke, kita baca 1, 2, 3. 1, 2, 3. I know they are awesome. I know I am growing every day. Oke, lihat kanan kirinya. I know you are awesome. I know I am growing every day. Silakan duduk teman-teman. So ini cara untuk get rid of victim mentality. Ini gue tahu mereka hebat, tapi gue tahu gue bertumbuh setiap hari ini. Gue tahu hari ini gue datang ke kantor untuk gue bertumbuh, bukan untuk gue hebat. Gitu loh, oke? Nah, ini Glenn's Journey ya. Oke, sorry. Nah, ini Glenn's Journey. Nah, ini pertumbuhan. Kalau gue lihat pertumbuhan, gue ngelihat ini bukan sebagai achievement, tapi perjalanan untuk gue bertumbuh. Si Glenn ini tahun 2011 jualan cuma 200 juta. Ya, tim 100 ya. Tahun 2012 sama, 200 juta lagi. Ya. 2013 350 juta. Oke, jualannya. 2014 350 juta lagi, nggak ada pertumbuhan. Ya. 2015 400 juta. Ini karena gue dapat Star Club pertama yang dibantuin sama Ivan Sansan, thank you. Maksudnya untuk follow up-nya waktu itu, thank you. 2016 600 juta, ya. 2017 ini gue PCC pertama 800 juta. 2018 1 miliar, 2019 1,3 M, 2020 500 juta, ya. 2021 1,2 M. Ngelihat kayak gini, pertanyaan gue adalah, kok si Glenn masih bisa bertahan sih di sini? Ya, ini di sini nggak dapat apa-apa loh teman-teman ya. Ini parah banget gitu loh. Jalan-jalan cuma dapat ke Malai sama Koriko. Oh gitu gue. Sisanya si Koriko pergi terus, gue nggak pernah pergi gitu loh. Ya. Nah tapi menariknya adalah waktu itu gue selalu mikir bahwa emang gue mah nggak berbakat jualan. Emang gue mah nggak bisa jualan. Gue takut suruh jualan ya. Ketemu orang yang punya duit, kayak nggak enak gitu ngobrol tuh nggak bisa gitu loh. Ya. Selalu kayaknya ngerasanya tuh kayak gue teh ngelakuin sesuatu yang gue teh kayak ngambil duitnya dia gitu loh. Ya, dulu begitu. Ya, tapi pertanyaannya, dan gue selalu mikir gini, kok orang lain hebat ya? Ya, ingat lagi ini berarti kan yang ke New York ya, gue cuma dapat 350. Si Sylvia Asegaf datang 3 bulan langsung langsung New York. Kan gue langsung, ini hebat banget nih orang. Victim mentality, gue emang nggak bisa kayak dia ya, dia perempuan cantik gitu ya, udah punya banyak nasabah dulunya, ya. Pemikiran gue tuh selalu kayak gue nggak begitu inferior dibandingkan orang itu. Tapi gue lupa bahwa gue juga join Prudential umur 23. Gue join Prudential
dengan gue nggak pernah punya background kerja yang benar. Ya, gue kerjanya kan kerja di temen gitu kan, kerja di temen biasanya suka jam berapa suruh cabut, ayo cabut, makan, diajakin apa, nggak datang, ya sering juga kayak gitu. Tapi gue nggak pernah punya pengalaman kerja. Gue nggak pernah punya pengalaman nge-manage orang. Gue nggak suka belajar dulunya. Gue orang malas-malesan, ya. Kerjaannya cuma nonton, nyanyi sama mic, ya. Kerjaannya kita cuma begitu doang, senangnya musik, ya. Tapi nggak pernah mau belajar. Oh, no wonder. Kalau gue menganggap ini sebagai failure, gue akan keluar pasti dari Prudential. Tapi gue belajar menganggap ini perjalanan untuk gue belajar. Yang waktu di mana orang-orang udah pada banyak belajar, udah jagoan, mereka udah belajar marketing, udah belajar dan lain-lain. Ya, sedangkan gue belum. Gue belajar, gue growing di sini. Ya, dan hari ini kalau gue ngeliat hasil begini, gue tahu bahwa ini gue udah ada buktinya bahwa gue growing. Ya, mungkin waktu gue lebih lama daripada orang lain. Ada Komartin tadi di bawah ada ya. Udah pulang ya? Ya. Komartin baru pertama kali join, udah berapa sekarang? 600 juta? 600 juta. Pertama kali join. Tapi kalau gue bandingin result, ya gue pasti feel inferior loh. Karena dulu gue cuma segini berapa tahun, Dad. Tapi gue tahu bahwa Komartin udah punya pengalaman juga bagus loh. Tapi si Glenn kan belum pernah. Gitu loh. Jadi fokusnya di grow-nya. Dan hari ini, tahun di mana gue di stretch gila-gilaan, gue nangis paling banyak ya, kecewa paling banyak, stres paling banyak, marah cukup banyak gitu ya. Adalah ketika gue API 21,81 dan still growing. Kenapa still growing? Karena belum sampai 31 Desember kan. Karena gue tahu bahwa gue masih bisa kok. Kemarin ada yang telepon, Glenn mau nanya insurance. Gue telepon awalnya gue kira cuma 1 jam. Kan gue Zoom, waktu itu mau ketemu orangnya takut COVID. Kayaknya ngelihat status gue dari Jogja. Tadi mau ketemu tiba-tiba, kok kayaknya better kita Zoom aja. Oke Zoom. Zoom berapa lama? Gue cuma batasnya 1 jam kalau Zoom. Ya kemarin 2,5 jam. Apakah bakal closing? I don't know. Dia juga nggak bilang dia ngomong bakal closing. Tapi gue tahu kalau gue nggak lakuin bagian gue nggak akan dapat bagian gue. Ya, jadi apa yang tetap gue lakuin menabur aja teman-teman. Oke? So ini rangkumannya, ya. Kalau tadi teman-teman lupa, kalau kita mau transforming result, see the dream clearly, refuse to stay discouraged, and be more interested in growth than in comfort. Simple. 3 hal ini. Oke? Nah, konklusinya teman-teman. Oke, good. Soalnya saya juga lapar, saya tahu teman-teman lapar. Konklusinya teman-teman, oke? Ini adalah di mana kita ada sekarang, where you are. Ini adalah mimpi kita nih, where you long for. Di mana kita berharap kita ada di sana. Ya I don't know, ini beda-beda tiap orang. Ada yang pengen punya income, ada yang pengen jalan-jalan ke New York atau Miami, ada yang pengen apapun itu, it doesn't matter ya. Pertanyaannya lagi nih, hari ini di mana kita ada, dengan kita mau, apakah kita bisa nggak sih? Brutal fact-nya, kita nggak bisa. Si Glenn, awal tahun 2022, pengen ke Miami 1,88, pikiran gue apa tau nggak? Gue nggak bisa. Gue belum pernah. Paling tinggi juga 1,3. Itu juga jualan PPH Plus dulu. Ya, sekarang jualan apa? 2021 kan akhirnya banyaknya PSS malah gue mah. Gitu ya. Akhirnya mikir ke sana siapa lagi orangnya. 1,8 tuh nggak main-main loh. Ya, berarti 6 kalinya dari target AAD. Kalau lu pikir target AAD 300 susah, ini 6 kalinya lu kaliin. Ya. Betul? Menurut gue ini gila nih. Oke? Nggak bisa. Ya, tapi gue tahu ketika gue ada di sana, gue udah di masa depan gue nih, gue bisa, karena gue udah di situ gitu loh. Pertanyaannya kan, ya kita nggak punya waktu, nggak punya skill sama knowledge-nya nih di sekarang nih. Hari ini contoh, Cici siapa Ci? Namanya?
Priscila, Cici Priscila, pengen punya apa sih mimpinya? Salah satunya aja, Cici. Yang paling simpel lah di akhir tahun ini. Jalan-jalan ke keliling Jawa dari Prudential maksudnya. Dari Prudential, ya. Anyer 98. Mau satu tiket, 2 tiket, Ci? 2. Oh, jadi mikir lagi kan begitu gua tanya. 168. 168 hari ini API berapa, Ci? 16 juta, berarti 10 kalinya lagi kan? Apakah Cici pikir Cici bisa ke 168? Cici bisa punya 168 juta API? I don't think hari ini Cici bisa. Kebayang? Tapi nanti di masa depan ketika Cici udah ke Anyer, berarti lu udah bisa, Ci. Ya kan? Kenapa hari ini kita nggak bisa? Karena kita belum punya skill and knowledge-nya. Oke? That's why kita mesti training kan? Kita mesti ketemu orang, mesti ngerasain yang namanya depending. Ya. Bahasa kasarnya adalah failure is necessary. Ya. Benar nggak sih? Harus dong. Lu pikir gitu gue 1,8 nggak pernah ditolak gitu ya? Tolaknya gila-gila 600 juta aja pending kan? Gitu. Ketika kita achieve, ini nih yang menarik. All the achievement depends on our choices during the in-between period. Ini achievement ini bisa ada tergantung keputusan kita di sini nih. Keputusan apa? Choose to be resilient. Boleh katakan kanan kirinya resilient. Resilient itu apa sih? Resilient itu pegas, kemampuan untuk lu ditekan, and then you bounce back. Itu resilience. Kemampuan untuk lu nggak pecah, lu nggak hancur, tapi lu tetap balik lagi. Lu ditolak orang, lu dipending orang, lu dijelekin orang, bahasanya ya. Lu dikecewain orang. Lu mungkin sedih, ya. Lu mungkin kecewa, tapi lu bounce back. Kemampuan ini yang gue belajar untuk punya dari 2011. Untuk gue fail, oke, gue ketemu orang ini, gue sampai pernah ke BSD teman-teman sekali, sebelum kenal Lydia, gue ke BSD malam-malam, orangnya oke mau join, ini orang cukup kaya, oke gue join sama lu lah Glenn, jadi agent lu, oke untuk masukin keluarga gue, oke, udah beres tanda tangan dan lain-lain, pulang di jalan, salah jalan. Gue harus balik ke Bandung, tapi gue pilihnya ke Jakarta, atau nggak pakai Google Map kecil soalnya. Kalau Waze gede kan, ini kecil. Gue balik lagi ke Jakarta dari BSD dan macetnya yang baru pembangunan jembatan itu loh. Gila, gue sejam kali gue balik lagi ke BSD lagi. Gue sampai bener-bener pelan-pelan, gue takut salah jalan lagi. Sampai gue teriak di mobil, wah gitu ya. Karena gue kesel sendirian gitu loh. Sendirian di mobil jam 10 malam gue baru jalan. Oke. Gue nyampe rumah jam 1. Besok paginya, Glenn gue nggak jadi. Kecewa nggak sih? Kecewa. Tapi try untuk resilience, be resilience. Untuk lu bounce back dari apa yang hari ini orang ngecewain lu. Ya, orang bilang lu nggak bisa, orang bilang agent mah udah banyak, ya. Orang bilang semua sekarang Prudential mah udah turun, ya, dibandingkan dengan yang lain katanya, ya. Gue udah nanya banyak orang, Pret jawabannya semua ya. Gue tahu semua gimana cara jawabnya. Ya teman-teman kalau nggak tahu tanya leadernya. Kenapa sih Prudential apa masih nomor 1? Nah itu ya, mesti tahu. Ya. Tapi ketika kita be resilient, this is where we build our resilient muscle. Ini yang gue bilang failure is necessary. Jadi resilient itu kayak muscle. Si Glenn yang 2011, kalau ngadepin kayak begini, udah pasti gue out. Ya, ngadepin 600 juta, ya tiba-tiba hilang gitu ya. Gue nggak cocok lah kok di Prudential. Pasti mikir begitu. Tapi gue tahu bahwa gue build my resilient muscle daily. Ketika gue ketemu orang, baru 2 bulan yang lalu, ada satu teman gue nanya, Glenn gue tuh belum pernah punya asuransi lo sebelumnya. Gue pengen nanya dong asuransi. Buat dia doang, oke gue bikinin segini. Kalau istri gue, oke gue bikinin segini. Gue ceritain segitiga. Ya, 3 jam gue ketemu dia di kafe. Kira oke lah, nanti gue pikirin sebentar ya. Minggu depan akhirnya gue bilang, minggu depan gue ketemu lagi, oke. Minggu depan nggak ada jawaban. 1 bulan teman-teman. Gue tanya lagi, oh iya oke. Bikinin buat anak gue juga. Makin semangat dong. It's okay lah. Loss untuk sementara waktu, tapi dapetin 4 orang sekarang. Tadinya kan 2 orang doang. Oke.
gue bikinnya sekian. Kapan gue kira-kira anak ketemu lu dan istri lu? Sebenarnya ngurusin kayak gini-gini sih istri gue sih, tapi istri gue lagi di-approach sama asuransi lain yang depannya A belakangnya Z katanya, temennya dia. Oke, nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya lu mau ngambil ke sana juga nggak apa-apa, gue bilang. Menurut gue, karena gue akan kasih tahu cara lu untuk ambil even unit link yang benar. Lu kan pengennya tradisional, sementara ini Prudential doang yang punya, kata gue, tradisional. Nggak dibalas. Besoknya gue telepon nggak diangkat. Gue voice note, bro, sorry, gue ketemu lu sama istri lu bukan untuk lu harus ambil ke gue. Gue bilang, gue cuma ngasih tahu yang benernya kalau mau ambil unit link kayak gimana. Karena banyak orang ngambil unit link di asuransi lain itu, suka dikasihnya tuh nol savernya. Dan karena lu masih muda, mereka kasih persentasenya tinggi, tau nggak? Ya, nggak realistis gitu kan. Nanti bakal jadi bom waktu buat kalian. Gue bilang, gue kasih tahu aja, ujung-ujung lu mau ambil sana nggak apa-apa. Gue bilang, nggak dibalas. Oke? Nggak lama ketemu sama temen gue yang lain, temennya dia juga, ya. Dia bilang gini, Glenn, si itu jadi ambil ke lu nggak? Oh nggak tahu, nggak dibalas Oh, setahu gue dia jadi ngambil ke Allianz gitu. Jadi ngomong ya. Setahu gue jadi ngambil ke situ. Oh, terus lu gimana Glenn? Oke lah, biasa aja gue bilang. Kok bisa sih? Biasa aja. Karena saat itu gue udah closing 250 juta dari orang lain. Terus jadi nggak masalah, bener nggak sih? Sedih, ya mungkin ada sedikit kayak udah 3 jam ketemu dia ya, udah jelasin ini itu, akhirnya loss juga, tapi nggak masalah, karena gue nggak berhenti berharap sama satu orang itu. My resilient muscle gue udah bekerja, kayak lu udah biasa ngangkat 15 kilo ya, satu tangan gitu ya, 15 kilo, lu suruh ngangkat 2 kilo, ya biasalah. Kalau kata Ko Andre, kerupuk, ya nggak ada masalah gitu buat gue. Tapi kebayang nggak teman-teman? Kalau hari ini lu berharap cuma sama dia, dan lu nggak pernah build resilient muscle, ya, lu akan kecewa habis-habisan dan lu akan muntaber. Gitu. So, what happened di in between? What choice you choose di in between ini yang akan berpengaruh pada achievement lu. Kapanpun lu mau achievement ini ada. Ya, dream lu di masa depan ini pengaruhnya bukan hari ini doang, tapi di in between itu yang akan menentukan apakah lu bisa achieve akhirnya atau enggak. So hari ini gue cuman remind teman-teman, yuk sama-sama build resilient muscle. Ke kantor setiap hari Sabtu jam 8:30 sampai jam 12. Buat teman-teman berat nggak? Ada yang berat? Buat orang-orang lama nih yang dulu di Dynamic, gue tanya jam berapa sampai jam berapa? Dulu jam 8 pagi harus datang. Ya kalau telat harus bayar 400.000. Ya, sekali telat gue harus bayar 400.000. Terus pulangnya jam 3:30, teman-teman. Sekarang training dari jam 8:30 sampai jam 12 doang. Cetek lah. Karena resilient muscle dibangun. Bahkan lebih senior lagi dari kita, mereka kalau mau training harus dari Bandung ke Jakarta. Kebayang nggak sih? Kita itu bener-bener, kalau menurut gue ya, kalau kita nggak ngerti gitu, kenapa kita mesti belajar dari history? Salah satunya ini, karena kita nggak ngerti mereka tuh bisa begini karena mereka punya resilience. Kita ngomongnya, oh udah duluan sih enak, udah cuman kayak gitu doang, bener nggak sih? Ya mereka sih udah duluan dari tahun 2000-an, makanya hebat gitu kayak Haryanto ya. Tapi menurut gue nggak gitu loh. Mereka punya resilient muscle jauh lebih hebat daripada kita. So kalau lu pengen hidup lu ada di sini, where you long for, ya nggak peduli di mana lo ada sekarang, nggak peduli lo background lo kayak apa, ya nggak peduli lo naik mobil apa, naik motor apa hari ini, nggak peduli lo, ya tapi what you choose in between ini yang menentukan teman-teman. So final word dari gua, asik, ini gua cuman dari Canva doang teman-teman ya, tapi ini kata-kata gua sendiri ya. It doesn't matter how you start your journey in Prudential. Buat teman-teman yang baru di Prudential, baru 16 juta, baru 3 juta, mungkin baru 30 juta. It doesn't matter how you start your journey in Prudential. What shapes your transformational result is what you choose to do in between where you are and where you want to be, teman-teman. So, itu aja dari gua, teman-teman. Thank you and see you at the top. Selamat pagi.
Wow. Kalau mau tepuk tangan yang paling terbaik dong teman-teman buat Glenn. Thank you, thank you. Silakan duduk, silakan duduk. Saya ambil ini ya Glenn. Karena kata Cindy suara gue kurang keras. Ada beberapa tikungan tajam dalam kehidupan. Orang-orang bisa berubah, orang-orang bisa demotivasi, karena ada beberapa tikungan tajam dalam kehidupan. Yang pertama adalah menikah. Oke, sebuah momentum yang beberapa jenderal, beberapa tentara gitu ya, beberapa pebisnis, waktu menikah itu, wah nggak mudah. Buat yang belum nikah, kalau sebelah kiri kanan lu ada yang belum nikah, boleh bilang lu belum tahu rasanya. Oke, tikungan tajam yang kedua. Yang kedua adalah menikah. Yang pertama itu jadi lupa. Yang kedua adalah punya anak. Tikungan jam tidurnya itu enggak mudah. Dan saya tahu buat seorang Glenn, tikungan tajam yang kedua ini baru dialamin tahun-tahun ini nih. Bahkan tahun ini itu tikungan tajam besar buat Glenn. Oke, karena Yoke sama Yeye istrinya Glenn setiap minggu ketemuan, Zoom maksudnya ketemuan. Jadi kita ngerti bahwa momen ini tuh bukan momen happy ghost lucky, bukan. Bukan wah semuanya asik, enggak. Tapi ini momen yang enggak mudah buat season kehidupan. Jadi kalau seorang Glenn dengan mudah cerita di depan, dan mungkin ada dari Anda dan saya bilang, wah Glenn mah kayaknya beda. Wah Glenn mah kayaknya kok berbeda ya. Nah saya pengen bilang apa yang dialamin itu sebenarnya sama dia, itu challenging. Oke? Sama kayak Glenn, Densus, juga ada Ivan. Saya masih ingat beberapa kali saya mau taruh laporan produksi di Densus, itu gue rada mikir sebentar nanti Ivan gimana ya. Oke? Tapi hari-hari ini saya liatin Ivan juga punya laporan produksi yang menurut saya membanggakan sekali. Saya ngeliatin bagaimana Ivan, yes. Oke, Ivan juga dan Sansan, saya ngerti mereka tenang aja. Akhir tahun kejar terus, tenang aja sampai akhir tahun, maju terus. Sebuah hal yang resilient tadi yang Glenn bilang, yang saya salut dan gua kagum sama mereka. Ivan dan Glenn dan Sansan ini sebenarnya kalau mereka mau punya alasan, mereka punya leader satu orang, Willy, yang boleh sebenarnya bilang gini, kayaknya kalau punya leader enaknya kayak Ko Victor ya. Oke, kalau punya leader kayaknya enak kayak Ko Andre ya. Ganteng gitu ya, lucu ya. Willy enggak, Willy ngobrol ya. Pemilihan makannya Willy adalah di warung Suluh. Itu lagi ya. Sambil gini kakinya gitu ya. Sambil ngerokok gitu ya. Tapi sebuah hal yang mereka kasih lihat bahwa mereka nggak punya victim mentality. Pertanyaannya, excuse apa yang Anda punya hari-hari ini? Aduh, teman-teman gua mah miskin papa semua. Aduh, keadaan gua mah beda kok Andre. Gua mah udah 2 tahun nggak promosi. Aduh, keadaan gua mah baru di Bandung. Aduh, market gua mah market nggak bagus. Excuse apa yang lu mau bohongin diri lu sendiri? Oke? Lying apa yang lu percaya dan lu mau pegang itu buat diri lu sendiri? Karena di tempat ini kita percaya bahwa orang-orang yang mau growing boleh punya pertumbuhan. Orang-orang yang mau growing bukan memilih comfort, tapi boleh memilih growing. Oke, boleh milih keluar dari comfort.
Di tempat ini ada transformasi. Saya percaya di tempat ini orang-orang yang dulunya punya hutang boleh terobosan. Dulu nggak punya rumah, akhirnya jadi punya rumah. Dulu nggak punya bisnis, sama seperti gua. Akhirnya boleh punya bisnis yang sangat oke buat kita. Di tempat ini kita lihat banyak orang punya breakthrough. Yang setuju katakan yes. Tergantung Anda. Kebohongan apa yang lu percaya? Yang lu bilang bahwa hasil gua hari ini nggak bagus. Karena ini sih. Karena ini sih. Karena ini sih. Hari ini Glenn asik dengan piawainya. Boleh ceritain bagaimana jualan pribadi 1,7 M. Oke, kali 50% aja income-nya. Maka kerja setahun Glenn ini dapat duit 850 juta. Belum dari tim dan yang lain sebagainya. 1 tahun 850 juta. Jadi saya bilang bahwa di legacy kita simpan yang terbaik di akhir. Oke, jadi ini kita sudah mendekati akhir-akhir 2022. Oke, save the best for the last. Jadi training di legacy tinggal 1 kali lagi teman-teman. Oke, kayaknya kurang sedihnya kurang ya. Coba sekali lagi ya. Teman-teman, training di legacy tinggal 1 kali lagi loh teman-teman. Oke, training tinggal minggu depan. Jadi tanggal 17 adalah training terakhir. Bill, ngaco lu Bill, gimana lu Bill? Oh, Rehan ya. Oh, pantesan belum dapat star club, pantesan ya, kelihatan ya. Sama Glenn tadi kelihatan. Oke. Jadi di akhir ini kita akan minggu depan adalah training terakhir kita. Oke, setelah itu training kita akan liburan. Kita baru ada lagi tanggal berapa ya, Pak Rehan ingat? Tanggal 9 apa tanggal 8? Training pertama kita tahun depan? Kalau nggak 8 atau 9, kita lagi tanggal 9 Januari kita mulai akan training pertama lagi. Setelah tanggal 9 teman-teman persiapkan dari hari ini. Bilang kiri kanannya persiapkan, persiapkan, persiapkan. Persiapkan tanggal 13, 14 kita akan ada camp 2023. Yeay! Oke, ini momen yang asik banget, momen yang kita tunggu-tunggu. Kita ada camp 2023. Di momen ini mungkin minggu depan ya ada kita bikin videonya boleh, bahwa Glenn sempat cerita semenjak ikut camp dan dia ada breakthrough, semenjak tahun itu dia dapetin yang namanya Star Club. Glenn cerita begitu. Jadi ada apa ya di camp sampai orang boleh punya terobosan. Oke, persiapkan tanggalnya, persiapkan uangnya. Berharap nggak akan terlalu mahal karena cuma 1 malam. Kalau dapetin Star Club boleh dapat income besar, paling-paling camp biayanya paling-paling antara 2 juta sampai 3 juta lah, kecil nggak mahal. Ya, nggak begitu mahal, antara 2 juta sampai 3 juta. Setuju teman-teman ya? Nggak mahal, oke. Oke, so persiapkan tanggal 13-14 kita akan ada camp. Dan itu momen yang bagus banget untuk kita boleh saling kenal, boleh saling deket, dan ngerti untuk kita boleh punya breakthrough bareng-bareng.